Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali pada teman-teman ya. Kali ini saya akan mencoba membuat konten lagi. Lama nggak upload video ya. Kita selalu berbagi apa menjadi perkembangan gedung saya. Tapi sebelum ini kita berbagi terus apa yang terjadi di gedung saya. Saya sedikit memberikan gambaran pada petani walet pemula ataupun yang ingin membangun RBW untuk menambah income, yang tujuannya untuk menambah income daripada teman-teman semuanya, bukan mencari untuk menambah penyakit malahnya ya. Jadi ini adalah salah satu, mungkin nantinya yang saya ceritakan ini bisa menambah wawasan dari teman-teman yang mempunyai RBW dan ingin membangun RBW, atau yang belum punya RBW ingin membangun RBW. Oke. Kita ketahui banyak sekali, teman-teman kita nih ya, banyak yang gedung zong, banyak yang gedung stagnan 5 tahun isinya 3 sarang, 2 tahun 2 sarang, ada yang baru sebulan baru 6 bulan atau 10 bulan sudah mendapatkan 25 sarang, 35 sarang. Apa yang membedakan daripada gedung-gedung mereka antara gedung yang berhasil dan tidak berhasil? Ini adalah salah satunya, saya jelaskan di sini. Saya mencoba berbagi dari pengalaman gedung pribadi dan gedung teman-teman semuanya yang ikut digabung di YouTube saya ini ya. Jadi begini. Jika Anda ingin membangun gedung, yang pertama adalah langkah pertama, yakinkan ilmu Anda perwaletan itu sampean kuasai ya. Jadi ilmu perwaletan itu sampean kuasai dulu baru sampean membangun. Jangan membangun dulu baru mencari ya. Jadi persiapan dulu ilmunya, itu yang paling utama. Bahkan ilmu yang sampean persiapkan itu jika diaplikasikan di gedung panjenengan belum tentu juga berhasil. Tapi minimal Anda sudah mempunyai wawasan tentang dunia perwaletan. Itu satu. Yang kedua, yang sangat penting adalah yaitu saya imbuhin sedikit daripada tadi. Kalau niat sampean itu membangun RBW sudah ingin ditangani sendiri atau ingin disetting sendiri, itu cari ilmu sebelumnya. Tapi jika uang jenengan banyak, nggak perlu mikir ya, karena itu perlu ilmu yang paten ya. Jadi pastikan untuk membayar konsultan ya. Jika malas berpikir, simpelnya membayar konsultan yang sudah terbukti dan sudah handal. Saya lanjutkan kembali untuk langkah kedua, yaitu cari posisi tempat gedung walet yang ibaratnya itu yang sangat strategis buat walet ya, bukan buat manusia ya. Kenapa? Carilah gedung walet yang minim persaingan atau bahkan tidak ada persaingan. Kalau tujuannya untuk menambah income daripada panjenengan. Tapi kalau hanya untuk mencari ilmu, silahkan di jalur lintas sentral yang banyak persaingan, nggak apa-apa. Tapi kalau untuk cepat menambah income ya, usahakan tempat gedung yang ingin sampean bangun itu adalah tempat benar-benar yang minim persaingan. Bahkan pastikan di dalam 5 km atau 10 km persegi itu tidak ada gedung di situ. Dan posisi pakan sangat bagus. Adapun nanti 5 kilo, 10 kilo baru ada gedung satu, bisalah untuk persaingan. Ya, itu yang paling utama, yaitu tempat. Yang paling utama adalah tempat. Sehebat apapun sampean memanggil konsultan, perbandingan antara di tempat pakan ya, tempat pakan yang minim persaingan, bahkan tidak ada persaingan dengan di wilayah sentra atau jalur lintasan, pasti kalau sama-sama ilmunya diterapkan akan lebih berhasil di daerah pakan atau yang jarang persaingan. Itu satu. Makanya dari itu teman-teman pastikan dulu tempatnya di tempat pakan. Jika sampean mempunyai tempat yang kira-kira jalur lintas, bahkan RBW yang lewat cuman 10-20 ekor, berpikir ulanglah sampean untuk membangun RBW itu dan persiapkan mental panjenengan ya. Jadi melihat suatu RBW itu banyak atau tidaknya jangan dengan hanya satu kali melihat. Misalkan
pas posisi kita melihat itu banyak ribuan. Tapi hari berikutnya bagaimana? Hari berikutnya bagaimana? Bulan berikutnya bagaimana? Itu perlu dicermati, Bang. Ya, jadi tidak hanya sekali itu kita melihat burung walet banyak di situ, itu sudah potensi, belum tentu. Ya. Jadi pastikan dulu setiap hari minimal di tempat area pakan itu banyak sekali burung walet, ya. Oke, itu yang pertama yang paling penting. Kemudian yang kedua yaitu dengan menguasai adanya ilmu yang sudah ada, sampai bisa terapat sendiri atau membayar konsultan, ya. Pastikan gedung Anda juga membangun itu posisinya jangan tidak permanen, ya. Kalau sampai punya uang sedikit, ya, ada pas-pasan nih, Bang, misalnya pakai kayu dan segala macam, tolong pikirkan ulang, karena ini jangka panjang, Bang, ya. Ini jangka panjang, apalagi tongkatnya dari kayu, dari ini. Tolong sabar dulu sedikit untuk menambah uang agar kiranya menjadi gedung Anda permanen. Intinya permanen yaitu yang menjadi pokok pertama adalah yang penting tongkat dan dinding, ya. Kalau masalah lantai itu nanti bisalah tukang menyervis tanpa mengganggu burung walet, bagaimana caranya, ya. Itu rahasia ilmunya tukang seperti itu. Tapi kalau bisa tetap permanen, Bang. Intinya dari lantai bawah, atas, cor, ya. Karena saya sendiri gedung saya permanen tapi lantainya tidak permanen. Saya mulai mencari strategi bagaimana cara merombak agar bisa dibuka papan yang lapuk itu sehingganya tidak mengganggu burung walet. Tapi sudah ada di pikiran saya. Nah, tapi kalau ibaratnya gedung walet sampean itu menggunakan unsur kayu semua dari tiang dan segala macamnya, ya mohon maaf, nantinya suatu saat akan terjadi kelapuan dan segala macam, Anda akan kesusahan mengganti tiang tersebut. Dan apalagi posisinya baru berkembang-kembangnya gedungannya, kan sayang. Jadi jika Anda ingin membangun RBW tapi hanya mampu menggunakan kayu, lebih baik berpikir ulang. Oke. Nah, setelah Anda yang pertama bisa menentukan posisi di tempat pakan, yang kedua bisa membangun gedung yang permanen, yang ketiga pastikan ukurannya sedikit lebih besar, ya. Minimal 6x8, 8x8 itu yang terkecil. Oke, itu saja buat teman-teman. Mungkin sedikit gambaran yang bermanfaat. Jika Anda merasa bahwasanya Mas Win itu karena itu untuk orang yang banyak uang, kami nggak punya uang, sehingganya kami hanya bisa membuat papan. Jika Anda memaksakan, ya tidak apa-apa. Kalau Anda yakin dengan adanya membuat dari kayu, bangunan dari kayu, sehingga pada waktu intinya sampean bisa misalkan lapuk dan segala macam, sampean bisa menopang tanpa membuat baru tanpa mengganggu burung yang lama, ya monggo-monggo saja. Itu adalah hak kreativitas Anda, bagaimana memikirkan agar bangunan tersebut tanpa mengganggu RBW yang tanpa mengganggu burung walet yang sudah ada di dalam gedung sampean, dengan mengganti kayu yang kuat sehingga bangunan menjadi kokoh lagi, itu terserah. Yang intinya saya hanya memberikan gambaran agar petani walet tidak ada kata penyesalan di kemudian hari. Oke, itu saja teman-teman. Mungkin sedikit tidak bermanfaat. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses petani walet Indonesia. Wassalam.